Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Forentus Belin. Saya adalah mahasiswa di STPK Santo Fransiskus Asisi Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang keutamaan dan martabat kita sebagai orang Katolik. Keutamaan kita sebagai orang Katolik itu apa sih? Tentunya selalu menaati dan menjalankan perintah-perintah dari Yesus Kristus. Nah, contoh menjalankan perintah dari Yesus Kristus itu apa aja sih? Contohnya, mengasihi sesama manusia. Dalam mengasihi sesama manusia, kita tidak boleh pandang bulu. Entah itu orang yang kita sukai atau orang yang tidak kita sukai, kita wajib mengasihi mereka. Karena dengan mengasihi mereka, kita sudah menghadirkan kerajaan Allah di situ. Mengasihi kepada sesama itu bisa dilakukan dengan berbagai cara. Contohnya, membantu teman yang kesulitan, membantu orang-orang di luar sana yang membutuhkan pertolongan kita, atau memberikan sedikit hasil atau sedekah kepada orang-orang yang membutuhkan di luar sana. Dalam mengasihi juga, kita tidak boleh pandang bulu. Bahkan Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk selalu mengasihi musuh-musuh kita. Walaupun orang itu tidak suka kepada kita, tetapi kita wajib mendoakannya. Kita tidak boleh mengutuk musuh-musuh kita. Lebih baik kita mendoakan mereka supaya mereka bisa sadar dan suka kepada kita. Dalam contoh mengasihi, saya akan memberikan sedikit cerita pada waktu saya duduk di bangku SD. Ojek matematika yang sangat pintar. Pada saat SD, aku mempunyai teman yang bernama Rian. Pada suatu saat, dia tidak berangkat sekolah. Guru pun menanyakannya. Pada saat istirahat, aku dan teman-teman pun berunding. Kenapa Rian tidak berangkat sekolah ya? Padahal dia sangat pintar sekali. Dia jago dalam hal matematika dan menggambar. Dan ternyata pada suatu hari, aku bertemu dengan Rian di terminal. Dia sedang memakai payung dan mengantarkan orang-orang. Aku tidak mengerti kenapa dia mengantarkan payung untuk orang-orang. Pada saat di kelas, aku dan teman-teman pun berunding. Kenapa dia mengantarkan payung untuk orang-orang ya? Apakah itu pekerjaan dia atau memang hobi dia? Aku dan teman-teman pun tidak mengerti karena pada saat itu aku masih SD. Kemudian kami berunding dan pergi ke rumah Rian. Pada saat ke rumah Rian, ternyata Rian ada di rumah. Dan kami pun menanyakan, kenapa Rian tidak berangkat ke sekolah? Dan Rian pun menjawab, ternyata dia tidak berangkat ke sekolah karena bekerja sebagai ojek payung di terminal dan di pasar. Dia bekerja sebagai ojek payung untuk membantu ibunya dan ayahnya. Karena dia masih mempunyai 2 orang adik yang harus ia urus dan harus dibelikan keperluan untuk adik-adiknya. Di situ kami mengajak Rian untuk esok harinya pergi ke sekolah. Dan ternyata Rian pun sangat setuju untuk besok paginya tidak bekerja dan pergi ke sekolah. Esok pagi telah tiba. Dan ternyata yang ditunggu-tunggu, Rian berangkat ke sekolah. Di situ kami sudah mempunyai rencana. Di situ kami memberikan sedikit hasil uang kita kepada Rian. Uang itu kami kumpulkan dengan teman-teman sekelas untuk membantu Rian membayar sekolah dan membelikan susu untuk adik-adiknya. Di situ Rian sangat berterima kasih kepada kami dan teman-teman sekelas.
Nah, itu adalah salah satu contoh mengasihi dan menolong sesama. Semoga video tadi dapat membuka hati dan pikiran teman-teman untuk lebih peduli dan membantu orang lain yang membutuhkan. Karena dengan kita mengasihi dan membantu orang lain dapat menghadirkan kerajaan Allah secara nyata di tengah-tengah diri kita dan orang lain. Sekian video saya, terima kasih, berkah dalam Tuhan Yesus memberkati.